akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Siapa hari ini yang tidak masuk? Masuk semua ya. Selanjutnya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, alangkah baiknya kita bernyanyi lagu Indonesia Raya. Silakan untuk ketua kelasnya dipimpin. Bagaimana? Udah pada semangat untuk mengikuti pelajaran pada hari ini? Wah, ada yang belum dan ada yang sudah. Bagaimana kalau kita tepuk semangat terlebih dahulu? Tepuk semangat. 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 Coba Ibu mau tanya terlebih dahulu, siapa yang masih ingat minggu kemarin kita sudah belajar materi tentang apa? Iya, Tika, silakan. Iya benar, minggu kemarin kita sudah belajar mengenai nilai unsur pesan moral pada teks. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dongeng. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu agar kalian dapat mengetahui apa saja jenis-jenis dongeng dan kalian tahu apa saja unsur dari dongeng, serta kalian dapat menyebutkan apa saja macam-macam dongeng. Baiklah, pada hari ini Ibu akan menjelaskan materi kita tentang dongeng. Ada yang tahu nggak apa itu dongeng? Belum ya? Nah, sekarang Ibu akan jelaskan ya. Dongeng ini merupakan cerita pada zaman dahulu yang bersifat khayalan. Nah, tema-tema dari dongeng ini sangat imajinatif. Nah, biasanya dongeng ini membuat cerita yang pembacanya ini ikut merasakan yang ada di dalam cerita dongeng. Dongeng mencakup 3 struktur. Yang pertama yaitu pembuka, yang kedua yaitu peristiwa atau kejadian, dan yang ketiga yaitu penutup. Jenis dari dongeng yang pertama yaitu ada fabel, yang kedua ada legenda, yang ketiga ada mitos, dan yang keempat ada parabel. Di dalam dongeng terdapat 2 unsur. Yang pertama yaitu unsur instinktif. Unsur instinktif ini berasal dari dalam cerita. Contohnya yaitu tema, alur, amanat, tokoh, penokohan, latar, dan sudut pandang. Yaitu unsur ekstrinsik. Nah, unsur ini yang berasal dari luar. Contohnya yaitu latar belakang masyarakat dan latar belakang si pengarang. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan beberapa contoh dari cerita rakyat atau yang disebut dengan dongeng. Di sini Ibu membawakan media. Nah, yang ini ada cerita Malin Kundang. Cerita Malin Kundang ini berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Cerita Malin Kundang berkisahkan tentang seorang anak yang durhaka kepada ibunya dan dikutuk menjadi batu. Nah, sekarang cerita yang dapat kita petik dari Malin Kundang ini bahwa kita tidak boleh durhaka kepada kedua orang tua, terutama kepada ibu. Nah, yang selanjutnya yaitu ada cerita Kancil dan Buaya. Cerita ini merupakan cerita Nusantara. Di dalam cerita ini menceritakan seekor kancil yang sangat lincah dan cerdik. Seringkali hewan-hewan terpedaya oleh kecerdikannya, termasuk buaya. Apakah kalian pernah membaca dongeng Kancil dan Buaya? Ya, nah itu termasuk cerita dari Nusantara. Selanjutnya yaitu ada cerita Seekor Angsa dan Telur Emas. Siapa di sini yang pernah membaca dongeng ini? Iya, ada yang belum dan ada yang pernah. Nah, di sini Ibu akan sedikit menjelaskan tentang dongeng yang berjudul Seekor Angsa dan Telur Emas. Nah, dari cerita Seekor Angsa dan Telur Emas ini dapat kita petik pelajarannya bahwa kita tidak boleh bersifat serakah, dan yang kedua kita tidak boleh bersifat sombong. Nah, sekarang Ibu akan membagikan lembar evaluasi. Silakan kalian kerjakan ya. Ibu beri waktu 5 menit. Siapa yang bisa membantu Ibu untuk menyimpulkan pelajaran pada hari ini? Iya, silakan Cika. Jadi, kesimpulan kita pada hari ini yaitu kita dapat mengetahui definisi dongeng, mengetahui apa saja unsur yang terkandung dalam dongeng, serta kita dapat mengetahui struktur apa saja yang ada pada dongeng. Nah, untuk tugasnya, silakan kalian cari satu dongeng, lalu minggu depan Ibu akan memanggil untuk kalian presentasikan dongeng apa yang ingin kalian ceritakan. Mengerti anak-anak? Berhubung jam pelajaran kita sudah mau habis, Ibu cukupkan sampai di sini dulu. Bila ada kesalahan, Ibu minta maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita pulang, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelasnya dipimpin.